Langsung saja masuki acara yang keempat, yaitu drama yang akan ditampilkan oleh santri-santri Ponpes Badrul Budur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan bagi yang duduk di bagian depan nih diharap pindah. Kisah ini menceritakan tentang lahirnya insan mulia, seorang nabi pembawa kabar gembira, yang mana kelahirannya telah jauh lebih dulu dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan umatnya kelak akan menjadi sebaik-baik umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin Raufur Rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Telah kita ketahui bahwasannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha adaa'at lahu qusura Busra min ardi Syami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah doa Nabi Allah Ibrahim dan kabar gembira Nabi Allah Isa. Dan ibuku melihat ketika ia mengandungku, seolah-olah cahaya keluar darinya, menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Begitu pula sebagaimana dikutip dari kitab Sabilul Idzikar wal Iktibar karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan kitab Syarafu Ummatil Muhammadiyah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dikisahkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam bermunajat di Gunung Tursina, beliau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang keutamaan-keutamaan umat sebagaimana
tertulis di dalam lembaran kitab Taurat yang beliau terima, sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat terbaik ini menjadi umatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, umat terbaik itu adalah umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hingga pada akhirnya Nabi Allah Musa alaihi salam melemparkan lembaran-lembaran kitab Taurat yang dipegangnya sembari berkata, Ya Tuhanku, maka jadikanlah aku salah satu umat Muhammad. sebagaimana di dalam Al-Quran telah dikisahkan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam dan Bani Israel yang mengabarkan akan kedatangan sang Nabi pembawa kabar gembira. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah pada kalian. Aku akan Taurat yang datang sebelumku, dan aku membawa kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Namanya Ahmad. Ahmad. Siapakah Ahmad itu? Beliau adalah penutup para nabi. Beliau membawa agama yang sempurna. Beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beruntunglah orang yang beriman kepadanya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Kemudian setelah kurang lebih 500 tahun setelah Nabi Allah Isa alaihi salam mengabarkan tentang kelahirannya, maka tibalah saatnya malam kelahiran sang Nabi pembawa kabar gembira. Dialah penutup seluruh nabi. Alam semesta beserta isinya bergemuruh dengan penuh sukacita menantikan kelahirannya. Fahina qaruba awan wad'i hadzal habib أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن
بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل nur. Dan ketika dekat masa kelahiran insan tercinta ini, langit-langit, bumi-bumi, dan makhluk-makhluk yang ada di sana mengumandangkan penghormatan serta hujan kemurahan ilahi tercurahkan atas penghuni dunia dengan lebatnya. Dan lisan para malaikat bergemuruh mengabarkan kabar gembira pada penghuni alam. Dan kekuasaan Allah membuka tabir seseorang yang tertutup ini agar cahayanya tampak sempurna di alam dunia ini. Cahaya yang mengungguli semua cahaya. Dan tibalah saat yang telah Allah tetapkan bagi kelahiran Nabi ini. Maka memancarlah cahaya yang memenuhi langit dan bumi. Terangkat segala kegelapan. Alam bersinar dengan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan terdengar takbir para malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah manusia paling mulia yang dengan kelahirannya berhala-berhala berguncang runtuh. Api sesembahan kaum Majusi Persia padam seketika yang sebelumnya tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hancurlah istana Kisra di Persia. Dan di malam itu jualah cahaya terang benderang keluar dari tubuhnya sang ibunda Sayyidah Aminah, sehingga menyinari kerajaan Busra di negeri Syam, tepat sebagaimana mimpi beliau. Saat yang ditunggu telah tiba. Nabi Muhammad pun lahir ke dunia. Dan telah diriwayatkan bahwa beliau lahir dalam keadaan terkhitan, bermata bagaikan bercelak, dan tali pusarnya telah terpotong bersih. Semua itu terlaksana dengan kuasa kudrah ilahi berkat keluhuran kedudukannya di sisi Tuhannya. Di saat yang bersamaan, Ummu Aiman, pembantu Aminah, segera menemui Abdul Muttalib dan mengabarkan kelahiran tersebut. Betapa bahagianya
Abdul Muthalib saat itu ia segera menemui cucunya dan menggendongnya dengan penuh sukacita. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya menuju Ka'bah. Aku bersyukur kepadamu, wahai Rabb Ka'bah. Wahai Rabb Ka'bah, lindungilah cucuku dan berkahilah dia. Abdul Muthalib kemudian menamai cucunya Muhammad agar semua orang di bumi dan di langit memujinya. Nama itu terdengar asing di telinga orang-orang Mekah. Namun ahli kitab telah akrab dengan nama tersebut. Mereka mengenal nama itu dari kitab-kitab suci mereka. Bahkan mereka mengenal sosok Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Benarkah? Iya benar, hari ini Aminah melahirkan seorang putra. Karena kabar gembira ini, aku memerdekakanmu. Pergilah, mulai hari ini engkau telah merdeka. Benarkah? Dalam sebagian riwayat yang masyhur, dalam kitab-kitab Maulid disebutkan bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena gembira mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Sebagaimana tercantum di dalam bait Maulid Ad-Diya'ul Lami', lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidzal hadithu atana. Annal adaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Hadha ma'al kufri fa kaifa bi farhatihi min di fuadin imtila imana. Berkat rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah sang pencipta lupa akan kegembiraan hati Abu Lahab dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakanlah di dalam sebuah hadis bahwasannya siksaan Abu Lahab diringankan oleh Allah pada setiap hari Senin dikarenakan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah rahmat Allah terhadap seorang kafir. Maka bagaimanakah balasan Allah dengan kegembiraan seorang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan?
Dikatakan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, wa anta lamma ulidta wa asyraqatil ard wa da'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika ad-diya'u wa fin nuri wa subulir rasyadi nakhtariku. Saat engkau terlahir, bumi bersinar terang dan cakrawala diterangi oleh cahayamu. Kami hidup dalam pancaran dan cahaya itu, menapaki jalan petunjuk yang sejati. Kini sang Nabi pembawa kabar gembira telah lahir. Sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu telah mengabarkan tentang kedatangannya. Kabar itu telah menjadi nyata. Nabi yang agung itu diutus untuk kita, umat akhir zaman. Sungguh kiranya sangatlah pantas untuk kita bergembira atas kelahiran beliau, bergembira atas kelahiran sosok sang pembawa kabar gembira, yang mana berkat beliaulah kita diberikan kabar gembira sebagai sebaik-baik umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera atasmu wahai Rasul, Nabi terpilih sebagai rahmat bagi seluruh alam, membawa cinta juga kasih dan sayang. Semua yang ada padamu adalah keindahan, keindahan akhlak, perangai, juga wajah yang rupawan. Maka sungguh engkau tercipta seakan-akan sesuai keinginan. Dalam dirimu tidak ada celah serta kesalahan, sebagai kemuliaan dari Tuhan semesta alam. Duhai Rasul, pandanglah kami, betapa kami merindukanmu dan berharap perjumpaan yang diharapkan oleh hati-hati yang gersang. Kami hanya berbekal kecintaan dan berharap kelak menjadi umat pilihan. Duhai Rasul, sudilah kiranya syafaat diberikan sebagai bekal bertemu Allah.
hada minna wa syukran ala ihsanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, acara yang berikutnya itulah pembacaan manakib Sahibul Haul Abuya Al-Habib Mustafa bin Segaf Al-Idrus dan juga Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang akan dibacakan oleh Akhil Fadil Sayyid Ahmad bin Hamzah bin Sahil. Fa'alihi falyatafaddal maskurah. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma